السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan dalil aqliyah karena kaum salaf tidak pernah menafikan akal, membuang akal, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Justru kaum salaf menjadikan akal untuk memahami dalil wahyu, karena tidak mungkin dalil-dalil itu bisa difahami tanpa akal. Buktinya orang yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal tidak bisa memahami dalil. Ada makhluk Allah dia bisa menghafal Al-Fatihah, dia bisa menghafal Al-Ikhlas, dia bisa menghafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak punya akal. Siapa? Burung. Antum tahu insyaallah ada burung-burung tertentu bisa menghafal kalimat-kalimat itu. Apakah dia paham? Tidak. Ya nggak usah burung lah, bocah. Anak TK, berapa banyak anak TK yang hafal Al-Fatihah, syahadat, Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Dia tidak tahu. Karena belum berakal, akalnya belum sempurna. Maka jelas akal dipakai, tapi sekali lagi bukan dipakai untuk apa? Untuk menolak dalil. Tidak boleh dipakai untuk menolak dalil. Untuk memahami dalil, menguatkan dalil, boleh, bahkan harus. Tanpa akal kita tidak bisa memahami sabda Nabi bahwa barang siapa yang melazimkan baca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali al-maut, mati. Jika ucapan Nabi ini kita fahami tanpa akal, bingung kita. Jadi yang menghalangi kita masuk surga adalah kematian. Jadi kalau mati, kita terhalang masuk surga. Aneh kan? Justru kita pakai akal kita. Maksud Nabi mati di sini adalah hidup di dunia ini. Karena tidak mungkin orang masih hidup di dunia tiba-tiba masuk surga, harus mati dulu. Tapi oleh Nabi dibilang sebaliknya. Dan itu salah satu kaidah bahasa Arab. Ketika sesuatu sudah jelas, sudah nyata, sudah terang benderang, maka seringkali diucapkan kalimat sebaliknya. Seperti berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maksud azab yang pedih kabar gembira, ya. Nah, karena sudah jelas bahwa azab yang pedih itu kabar sedih, kabar duka, maka dibalik oleh Allah, gitu ya. Termasuk ini yang dimaksud oleh Nabi adalah hidup di dunia, tapi yang keluar dari lisan Nabi adalah mati.
Bagaimana kita bisa memahami? Tentu dengan akal, agar kita faham bahwa orang yang merutinkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga, kecuali kalau dia hidup terus di dunia, maksudnya begitu. Ya, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sedikit ya, bahwa nahnu na'lamu anna Allaha mubayyinun lil khalqi bidzati. Ini masih membahas tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Pembahasan ini ditujukan untuk orang-orang yang menyangkal kalau Allah punya jari, punya mata, punya telapak kaki, punya telapak tangan, punya betis, dan seterusnya, yang itu semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Dibantah oleh mereka, kok jadi sama dengan manusia? Ya. Beliau membawakan dalil-dalil akliyah di sini untuk membantah mereka. Artinya, walaupun judulnya sama persis, Allah marah, kita marah, Allah benci, kita benci, Allah cinta, kita cinta, Allah punya jari, kita punya jari, Allah punya mata, kita punya mata, tapi pasti tidak sama. Itu maksud beliau ya. Sebab kalau membahas bahwa Allah dengan kita itu beda, sekira pembahasan ini mending membahas yang lain gitu. Karena hampir-hampir tidak ada manusia yang mengatakan sama aja Allah dengan kita itu sama persis, enggak ada kan. Seorang muslim yang paling bodoh pun tidak akan mengatakan seperti itu. Justru pembahasan ini ditujukan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin punya tangan, tidak mungkin punya wajah, tidak mungkin punya jari, dan seterusnya. Tidak mungkin Allah cemburu, tidak mungkin Allah malu, tidak mungkin Allah marah, Allah murka, karena itu semua adalah sifat manusia. Jahmiyah diikuti oleh Mu'tazilah dan lain-lain. Maka sekali lagi, semirip apapun antara Allah dengan kita, seperti tadi, sama-sama punya tangan, sama-sama punya jari, dan seterusnya, pasti tidak sama. Mana dalil? Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kemarin sudah ya, bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Adakah makhluk yang memiliki kursi dan kursinya meliputi langit dan bumi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi pada hari kiamat akan digenggam ya, oleh Allah. Ada di genggaman Allah. Wassamawatu matwiyatum biyaminih, dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Adakah makhluk yang seperti ini? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika zatnya luar biasa berbeda dengan makhluknya, apalagi sifatnya, pasti tidak sama. Walaupun sekali lagi sama-sama marah, sama-sama malu, sama-sama cemburu. Kita bisa cemburu, Allah bisa cemburu. Kita bisa malu, Allah bisa malu. Nah, bagi Jahmiyah ini tidak mungkin, ini nggak masuk akal. Ahlus Sunnah meyakini itu memang sifat Allah, tetapi beda dengan malunya kita, cemburunya kita, dan seterusnya. Wala yumkinu li ahadin minal khalqi ay yakuna hadha. Tidak mungkin ada makhluk yang seperti ini. Hatta Jibril. Masih ingat kemarin? Jibril punya kursi. Kursi Jibril
bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi. Antara langit dengan bumi. Disitulah Jibril duduk di kursi. Terlihat oleh Nabi SAW 2 kali. Dan gemetar beliau melihat Jibril dalam bentuk asli seperti itu. Adapun kursi Allah meliputi, bukan antara, meliputi. Jadi langit dan bumi itu menjadi kecil sekali, diliputi. Bahkan dijelaskan lebih lanjut, langit yang 7 berikut bumi, apabila dibandingkan dengan kursi Allah, seperti apa? Masih ingat? Seperti cincin. Seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Betapa kecilnya cincin jika dibandingkan dengan padang pasir yang sangat luas. Betapa kecilnya 7 langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi Allah. Kayak apa besarnya kursi Allah. Nah, sementara kursi Allah itu menjadi kecil sekali jika dibandingkan dengan arsy Allah. Jadi kursi bukan arsy bukan kursi. Kursi Allah menjadi kecil sekali apabila dibandingkan dengan arsy Allah. Sekecil apa? Sama sekecil cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Jadi cincin itu adalah kursi Allah, padang pasir yang sangat luas itu adalah arsy Allah. Menjadi kecil sekali itu kursi. Padahal ketika dibanding dengan 7 langit plus bumi, besarnya luar biasa. Sementara kita ada di bumi, dan bumi itu kan menjadi kecil sekali dibandingkan dengan langit. Ya nggak usah langit lah. Para ilmuwan kan sudah menemukan betapa kecilnya bumi itu dibanding dengan planet-planet lain, matahari ini itu, galaksi-galaksi segala macam yang merupakan kumpulan dari jutaan bintang-bintang. Itu semua masih di bawah langit pertama. Gimana kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Itu masih langit pertama. Ya, dan sampai hari ini kita belum dengar adanya seorang ahli yang mengatakan bahwa di atas sana, ketika terus ke atas, ada batas yang tidak bisa ditembus. Kita belum pernah dengar. Iya kan? Tentu kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdua dengan Jibril Mi'raj ke atas langit. Untuk menembus langit pertama, Jibril harus apa? Harus mengetuk pintunya. Jadi ada pintunya. Langit yang entah berapa, ya kalau kita bayangkan seperti plafon gitu ya, plafon yang entah berapa miliar, berapa triliun hektar itu, ternyata untuk melewatinya harus melalui pintu. Dan pintu itu tidak bisa dilewati, tidak bisa dibuka hatta oleh Jibril. Jibril aja nggak sanggup. Kalau sanggup, ngapain Jibril ngetok-ngetok? Diketuk itu pintunya. Ya. Dan minta izin kepada penjaga pintu itu supaya dibuka. Setelah memberikan salam, dan penjaga pintu itu bertanya, ini siapa? Dijawab Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Artinya sebelum peristiwa Isra Mi'raj, bahkan sebelum Rasulullah lahir, sudah ada berita di langit, bahkan bahwa akan ada manusia termulia di muka bumi yang akan menjadi nabi terakhir, rasul terakhir, Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, sampai hari ini kita belum pernah mendengar adanya ilmuwan yang mengatakan seperti itu. Berarti menemukan kan? Berarti masih jauh sekali. Masih jauh sekali.
Bahkan mereka cuma berputar di galaksi. Oh, ditemukan galaksi ini. Oh, ditemukan galaksi ini. Yaitu kumpulan dari jutaan bintang-bintang. Itu masih jauh di bawah langit pertama. Ya. Betapa kecilnya bumi itu apabila dibanding dengan benda-benda langit yang lain. Betapa kecilnya itu semua bila dibanding dengan kursi. Betapa kursi Allah ya. Betapa kecilnya kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah. Dan di atas arsy Allah itulah Allah berada. Kata Allah sendiri. Bukan duduk menempel disangga oleh arsy, tidak. Karena salah satu sifat Allah apa? Ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dengan seluruh makhluk, tidak mungkin menempel di makhluk. Oleh karena itu yang menempel pada diri Allah tidak boleh disebut makhluk. Apa yang menempel pada diri Allah? Al-Quran. Al-Quran itu ada pada diri orang, suara Allah. Masa suara Allah, kalimat Allah, firman Allah makhluk? Ya. Nah, maka pendapat yang tidak bisa ditawar-tawar bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, kata-kata Allah, tidak bisa disebut makhluk karena menempel dengan diri Allah. Maksud saya bukan mushafnya, kalau mushaf tentu makhluk ya. Kertas kan makhluk. Al-Quran itu ya tentu tidak bisa dipegang, hanya kita dengar kalimatnya, tapi kan tidak langsung dari Allah. Sudah lewat berapa ribu orang kan. Kalau Nabi saja tidak langsung, Nabi mendengar suara Allah, Al-Quran itu lewat Jibril. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat lewat Nabi, dan begitu seterusnya. Fa idza kana mubayinan lil khalqi fi dzatihi, apabila zat Allah itu betul-betul berbeda dengan zat makhluk, beda sekali kan? Mana ada makhluk yang bisa seperti ini? Fasifatu tabi'atun lizzat, maka sifat itu mengikuti zat. Sifat itu mengikuti zat. Ya. Oleh karena itu ketika kita mensifati sesuatu itu tergantung dari zat. Walaupun kalimatnya sama. Ambil contoh bersih, sifatnya bersih ya. Nah, zat apa yang akan kita sifati bersih? Oh, kamarnya bersih ya. Ya tentu kita bisa bayangkan, tidak ada debu, sudah dilap, tidak ada kotoran, tidak ada sampah ya. Beda lagi ketika ada orang mengatakan insya Allah dia orang bersih ya. Padahal belum mandi ya, padahal bau, mungkin habis olahraga ada lumpur, kita bilang dia orang bersih ya. Semua orang tahu maksud kita, dia orang bersih, maksudnya jujur, tidak korupsi ya, tidak khianat dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena sifat itu mengikuti zat. Besar misalnya, besar. Apakah ketika orang mengatakan besar itu pasti sama sifatnya? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung yang disifati besar itu apa.
Apa batu, apa gunung, apa orang, gitu ya. Fayakunu aidan mubayinan lil khalqi fi sifatihi wa la yumkinu at-tamathulu bainal khaliqi wal makhluq. Oleh karena itu tidak mungkin sama sekali ada persamaan sedikit pun antara khalik dengan makhluk, walaupun sekali lagi sama-sama tangan, sama-sama jari, sama-sama marah, sama-sama cemburu, sama-sama malu, gitu ya. Maka kita semakin mantap untuk betul-betul meyakini apa kata Allah dan Rasulnya, bahwa Allah cemburu, lebih cemburu dari Nabi, Nabi lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Allah malu ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa memohon suatu kepada Allah. Kita yakin ini bukan kiasan. Allah betul-betul malu. Allah turun ke langit dunia untuk setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang memohon akan aku beri, yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Ini yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat, bagaimana dalil aqliyah bahwa apapun yang terjadi tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Naqul innana nushahidu fil makhluqati asya. Kita sering menyaksikan sesama makhluk, gitu. Tattafiqu fil asma' wa takhtalifu fil musammiyat. Dalam masalah nama sama, tetapi penampakannya, wujudnya beda. Padahal tattafiqu fil asma', sama-sama besar seperti tadi, sama-sama bersih, sama-sama dikatakan besar, sama-sama dikatakan mahal, gitu. Sama-sama dikatakan murah. Murahnya mobil tentu tidak sama dengan murahnya sayuran misalnya, ya kan? Sama-sama murah. Itu sama-sama makhluk. Gimana dengan Khalik? Wa yakhtalifun nasu fi sifatihim. Oleh karena itu manusia itu berbeda dalam sifat. Hadza qawiyul basar wa hadza dha'ifuhu. Yang ini kuat pandangannya, yang ini lemah. Yang ini kuat pendengarannya, yang ini lemah. Yang ini kuat badannya, yang ini lemah. Ada yang kuat luar biasa, dia bisa mengangkat bahkan sampai sekintal lebih. Ada yang ngangkat gelas untuk minum saja nggak kuat, dia butuh dibantu oleh anak-anaknya, saudaranya untuk mengangkat gelas, untuk minum. Dan itu terjadi di depan mata kita. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk. Bahkan untuk menelan makanan saja dia tidak sanggup, harus dimasukkan lewat selang, lewat infus. Itulah manusia. Yang pintar, cerdas, luar biasa dalam ilmu dunia. Ada yang bodoh sekali, padahal sama-sama manusia. Ya. Ini semakin menjadi bukti secara akal betapa bedanya antara kita dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik. وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد. Ini jadi jenis yang satu, ya kan? Sama-sama manusia,
sama-sama laki-laki, sama-sama wanita, sama-sama singa misalnya, sama-sama ular misalnya, tapi beda jauh sifatnya. Bagaimana antara Allah dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Fama baluka bil makhluqati al-mukhtalifati al-ajnas. Bagaimana dengan yang jenisnya beda, tapi sama-sama makhluk? Kalau tadi ular dengan ular, singa dengan singa, manusia dengan manusia, ini beda. Ya. Gajah dengan semut misalnya kan jauh sekali. Fattabayunu bainaha adhar. Semakin jelas perbedaan itu. Walihada la yumkinu li ahadin an yaqul inna li yadan kayadil jamal. Oleh karena itu sebodoh-bodoh manusia tidak akan mengatakan aku punya tangan, unta juga punya tangan, tanganku sama dengan tangan unta. Tentu tidak ada orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Ya. Oleh karena itu jangan mengomentari sabda Nabi dengan mengatakan unta tidak punya tangan, dengkul semua itu. Ketika Nabi bersabda, jangan kalian turun sujud seperti unta. Turunlah, ini terusan hadisnya ya. Yang ini yang menjadi pokok perselisihan. Ya. Seandainya Nabi mengatakan, seandainya hadis itu cuman sampai jangan kalian turun sujud seperti unta, titik, barangkali tidak muncul perselisihan. Karena semua kita tahu unta itu kalau sujud, bukan sujud ya, maksudnya dari berdiri ke apa istilahnya, jerum ya, tahu jerum ya, dari berdiri ke jerum itu depan duluan kan begitu. Maka kita jangan depan duluan, belakang duluan. Ya tentu depan adalah tangan kita, belakang adalah dengkul kita. Kan begitu. Sayang hadis ini ada terusannya. Dan terusannya yang tidak sahih, maksudnya terbalik. Apa? Agar kalian turun sujud tidak seperti unta, turunlah tangan dulu kemudian dengkul. Nah, yang berpegang apa adanya dengan sabda Nabi, ya sudah, tangan dulu kemudian dengkul. Padahal secara kenyataan unta itu apa? Insya Allah antum tahu ya, pernah ya, ya di Ibn Bin segala macam. Depan dulu baru belakang. Ya saya kira mau unta di Ragunan, unta di Mekah, Madinah, insya Allah sama. Walaupun mungkin nggak janjian, tapi sama orang sunatullah, sama-sama ciptaan Allah, sama seperti itu. Nah, Syekh Utsaimin, Imam Nawawi, Qadiyah dan lain-lain yakin bahwa hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik. Karena tidak mungkin yang awal berbeda dengan yang akhir. Nabi mengatakan, jangan kalian turun sujud seperti unta. Ini apa? Ini usul, ini pokok, ini inti. Nah, adapun kalimat berikutnya sebagai penjelas saja, penguat saja, furuk saja. Nah, antum tahu kaidah. Jika furu bertentangan dengan usul, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamakkan, maka furu buang, usul pakai. Kan kaidahnya seperti itu. Jika usul bertentangan dengan furu, tidak bisa dijamakkan, maka furu buang, usul pakai. Usul yang dipakai, jangan furu yang dipakai. Kan bertentangan ini. Ya.
Kalimat pertama mengatakan jangan seperti unta, sedangkan unta kita semua tahu depan dulu baru belakang, tangan dulu baru dengkul. Sementara kalimat kedua mengatakan agar tidak seperti unta, turunlah tangan dulu kemudian dengkul. Ya. Nah, ini gara-gara apa? Tangan saya tidak sama dengan tangan unta ya. Jadi ingat itu. Auliya dan kayadil zurrah, auliya dan kayadil hir. Ya. Tanganku seperti tangan kucing, tanganku seperti tangan singa, tanganku seperti tangan macan, dan nggak mungkin, walaupun tetap kita katakan kucing, singa dan seterusnya memiliki tangan ya, dan memiliki kaki. Kullu wahidin lahu yadun mukhtalifatun anisani. Masing-masing memiliki rupa yang berbeda, jenis yang berbeda, dan seterusnya. Ma'annaha muttafiqatun fil ismi, padahal sama-sama tangan, sama-sama kaki, sama-sama wajah. Yeah. Dan jelas tidak ada mirip-miripnya. Bahkan merembet ke benda-benda tertentu. Mobil misalnya, motor misalnya, rumah misalnya, ada disebut ya, telinganya, tangannya, kakinya, gitu. Fanaqul idza jaza at-tafawutu baina al-musammiyat fil makhluqat ma'a ittifaq al-ismi fajawazuhu baina al-khaliqi wal makhluq min babil aula. Kalau sama-sama makhluk saja, kalau sama-sama namanya saja ternyata bisa berbeda wujudnya, bentuknya dan seterusnya, bagaimana antara makhluk dengan khaliq? Maka sekali lagi, jangan ragu mengatakan Allah punya tangan, jangan ragu mengatakan Allah punya wajah, punya jari, bersemayam, turun, marah, cemburu dan seterusnya. Sama sekali itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, firqah dolal terlalu buru-buru di sini karena tidak mengikuti pendahulunya. Dengan dangkalnya mereka mengatakan, kalau mengatakan Allah punya tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau mengatakan Allah punya jari berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini dangkal sekali, buru-buru sekali, dan bodoh dan jahil. Dan ini lebih besar kesalahan ini dibanding kesalahan sholat, kesalahan saum, kesalahan tawaf, kesalahan sa'i. Karena ini masalah akidah, masalah tauhid. Bahkan lebih besar dosanya dari subhat-subhat syahwat itu. Berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Apalagi ini subhat yang sangat disukai oleh iblis, dan subhat besar ini lebih besar dari subhatnya tahlilan misalnya, muludan misalnya, usolli misalnya. Karena ini masalah akidah, masalah tauhid. Bal nahnu naqul, bahkan kami katakan, inna tafawuta bainal khaliqi wal makhluqi laisa jaizan faqat. Bahkan perbedaan antara khalik dengan makhluk bukan sekedar jaiz, bukan sekedar mungkin, bal huwa wajib, tapi wajib, pasti. Tidak mungkin sama, tidak mungkin bahkan mirip, nggak ada mirip-miripnya. Fa indana arba'atu wujuhin aqliyatin
kulluha tadullu ala anna al-khaliqa la yumkinu an yumathila al-makhluq. Kita memiliki 4 alasan secara akal bahwa tidak mungkin khaliq menyerupai makhluk. Rubbama naqulu aidan hunaka dalilun fitriyun. Setelah akal ada satu lagi. Setelah akal ada satu lagi. Kan kemarin apa? Naqli, sam'i, ayat dan hadis. Sekarang akal ada 4, ada satu lagi. Apa? Dalil apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah, wahyu sudah. Dalil secara akliyah, secara akal ada 4 sudah. Ada satu lagi. Apa? Fitrah. Fitrah, sifat dasar manusia. Fitrah, fitri. وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق. Secara fitrah seseorang, walaupun tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang ngasih tahu, dia akan tahu, dia akan yakin bahwa antara khalik dengan makhluk pasti berbeda. Pasti berbeda. Sebodoh-bodoh orang awam, bahkan orang ahli maksiat, dia percaya adanya Tuhan, dan pasti dia akan mengatakan Tuhan maha tahu, Tuhan maha pandai, Tuhan maha segalanya. Itu fitrah manusia, dan Allah yang menciptakan fitrah itu. Oleh karena itu yang mengatakan Musa dusta, Musa pendusta, Muhammad dusta, itu mereka ngomong seperti itu, Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan lain-lain. Di mana? Di mulutnya doang, di lisannya doang, hatinya tidak. Hatinya tidak sanggup berbohong. Dan Allah maha tahu, Allah menjadi saksi, dan pengetahuan Allah itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Musa, menyatakan Musa bohong, Musa bukan nabi, Musa tukang sihir. Itu di mulutnya. Adapun di hatinya mereka yakin, nggak sanggup menolak kebenaran bahwa Musa betul-betul nabi, betul-betul rasul, membawa mukjizat. Ya, orang jelas di depan mata. Tambang-tambang tukang sihir yang seolah ular-ular kecil itu. Sihir kan cuman membohongi mata. Itu masih tambang-tambang, tapi mata para penonton dibohongi seolah ular-ular kecil. Tiba-tiba ditelan oleh ular besar yang dari tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Gimana mau bilang ini sihir? Ini betul-betul. Kalau sihir ya nggak bisa memangsa seperti itu. Sihir itu bohong, cuman mengelabuhi mata kita saja. Maka mereka beriman, mereka jujur, mereka beriman. Akhirnya ya. Fir'aun tetap dalam gengsinya, malu, mempertahankan akhirnya mempertahankan kekufurannya, dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Dan ini sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab jelas. Kalau Abu Talib kan di mulutnya juga tidak membantah. Abu Talib secara mulut, secara lisan juga tidak membantah. Hatinya jelas. Ya, sayang Abu Talib cuman kurang satu. Insya Allah Abu Talib akan menjadi orang Muslim, masuk surga, seandainya yang satu itu terpenuhi. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang satu ini. Dan Nabi tahu persis. Maka di akhir hayat Abu Talib, Nabi
menuntun Abu Thalib untuk mengucapkan syahadat, tapi gagal. Silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil